Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat fitur untuk registrasi atau membuat akun baru. Jadi pertama-tama itu kita klik PHP, PHP Artisan Make Model. PHP Artisan Make Model ini adalah cara untuk membuat model di framework Laravel. Jadi setelah mengetik PHP Artisan Make Model, kita spasi terus nama modelnya. Karena kita itu membuat akun baru berarti nama modelnya user. User. Terus kita enter. Dan di sini saya sudah membuat akun user. Jadi saya tidak akan mengenternya. Lalu kita membuat migrasi untuk role-nya. Role ini berfungsi untuk validasi nanti. Jadi jika dia role-nya admin, maka akan menuju ke halaman admin. Jika dia role-nya itu super admin, dia akan menuju ke super admin atau halaman owner. Contohnya itu seperti mahasiswa dan dosen. Jadi jika kita login sebagai mahasiswa, role-nya mahasiswa, kita akan menuju ke halaman mahasiswa. Dan jika role-nya dosen, akan menuju ke halaman dosen. Jadi cara membuat migrasinya itu atau database-nya, database membuat tabel untuk role itu yaitu PHP Artisan Make migration terus nama migrasinya. PHP Artisan Make Migration ini adalah cara untuk membuat migrasi di framework Laravel atau membuat tabel di Laravel. Terus nama tabelnya itu role. Saya tidak enter juga, sisa enter ini, tapi saya sudah membuat migrasi role-nya, jadi saya tidak enter. Setelah kita membuat migrasinya, kita mendeklarasikannya di sini. Kita klik ini skema, create, roles, function, blueprint, variable table, terus variable table ID. Lalu variable table lagi, string, nama role, variable table, time step. Artinya ini skema ini untuk migrasinya, ini template dari Laravel, skema create. Create itu membuat roles ini nama tabelnya nanti, contohnya di sini. Roles. Ini roles, nama tabelnya. Ini nama tabelnya roles. Terus function ini fungsi. Table ini variable table. Table ID, ID ini akan di sini ID. ID ini auto increment. Jadi tidak perlu diisi, sudah otomatis. Lalu kita membuat lagi string. String ini string? Tipe data. Tipe data itu string. Ini nama role, ini ada filenya. Jadi dia itu akan muncul di sini nama role. Dia ada sebagai fill kalau nggak salah namanya. Terus time step ini waktunya. Time step. Created add atau update add itu time step. Terus down-nya kita isi skema, ini fungsinya untuk untuk kalau kita menghapus ini. Terus roles ini nama tabelnya. Setelah itu kita mendeklarasikan di seeder. Seeder ini berfungsi untuk database, jadi tidak perlu kita masukkan di sini secara otomatis, secara manual, jadi otomatis kita isi di sini. Tapi sebelum itu kita mendeklarasikan untuk use-nya, kita use dulu DB. DB ini bawaan dari Laravel juga, jadi kita use supaya kita bisa memakai fungsi ini DB. Kalau kita tidak use ini, kita tidak bisa memakai fungsi ini. Terus kita mendeklarasikannya di dalam run, fungsi run. Kita db.2.2 table, nama tabelnya apa. Terus insert itu function untuk memasukkan data, insert. Nama role ini adalah nama kolomnya, nama role. Terus apa datanya? Sini kita dapat data user. Jadi otomatis ini jadi satu.
roles ini kan jadi satu, ID-nya jadi satu karena auto increment. Setelah itu kita masuk ke table, ke modelnya terus ke role. Protected table ini artinya kita mendeklarasikan bahwa model role itu nama tabelnya roles. Terus protected guarded ini artinya hanya ID yang tidak boleh diisi. Karena ID-nya auto increment jadi ID tidak boleh diisi. Terus di user juga kita mendeklarasikan seperti yang sama. Nama tabelnya user, yang tidak boleh diisi itu ID. Jadi ID ini auto increment jadi tidak perlu diisi. Terus kita tambahkan di tabel registrasi, yaitu action. Jadi action ini kemana data itu akan dieksekusi. Jadi itu data itu dieksekusi di URL registrasi dengan metode post. Post ini artinya tidak muncul di URL. Jadi akan dieksekusi tanpa muncul di URL. Karena kalau ini untuk keamanan saya. Karena kalau muncul di URL itu maka tidak data dapat dicuri. Cisref ini bawaan dari Laravel. Kita tambahkan di inputnya itu di kelasnya yaitu fungsi error and error. Artinya itu jika namanya error maka masukkan message error. Jika namanya error jadi masukkan message error. Ini artinya error ini jika tidak saat kan nanti divalidasi itu akan kita kasih kriteria, misalnya namanya harus panjangnya berapa, harus begitu. Jadi kita sebentar setelah ini ke error, masukkan nama, masukkan message error, terus value-nya kita tambahkan value all name nama. Jadi artinya itu jika ada value atau data dengan variabel nama maka masukkan kembali. Artinya itu jika misalnya error jadi tidak perlu mengetik kembali. Contohnya begini. Kita sync up di nama kan nama ini. Kita klik sembarang terus kita sync up atau bikin akun baru. Nah, ininya tidak berubah atau kita refresh. Nah, itu kalau refresh dia berubah. Terus seperti biasa email. Ini email ini sebenarnya ini nama di name-nya ya, name-nya, nama. Email juga di name-nya. Email and error, value-nya all email. Terus password sesuaikan dengan name-nya password. Terus and error password. Ini kita tidak kasih value karena password itu tidak boleh ada anunya kayak kembali ke datanya. Untuk keamanan juga ini konfirmasi password juga seperti itu. Terus kita membuat select atau option untuk role-nya. Jadi ini otomatis admin karena role untuk super admin itu hanya satu. Jadi kita hanya membuat satu admin toko namanya. Ini name-nya juga role. Terus submit. Jadi setelah data ini kita isi akan dieksekusi ke URL registrasi. Terus kita bikin webnya atau nya registrasi. Iya. Kita membuat root post karena metodenya itu post, metodenya post. Jadi kita sini deklarasikan post dengan URL registrasi. Terus kelas user controller dengan metode store. Jadi artinya itu jika ada root dengan metode post, dengan URL registrasi masukkan ke kelas user controller. Masukkan ke kelas user controller dengan metode store. Jadi kita coba user controller ini kelas user controller dengan metode store ini. Function ini metode store. Terus kita ambil request karena ini form jadi otomatis ada request. Terus masukkan request itu kita validasi dulu. Jadi request validasi. Jadi di dalam validasi ini kita deklarasikan bahwa variabel nama itu harus required. Required itu wajib diisi. Contohnya begini. Jika kita sync up
Dia otomatis ada sini, please fill out this field. Jadi harus diisi. Itu required. Terus email seperti itu required. Namanya itu maksimal 22.255. Kita tidak ketik minimalnya berapa, biarkan namanya biarkan berapa minimalnya bebas. eh tapi maksimalnya itu 255. Terus emailnya itu wajib diisi juga required. Email DNS ini artinya wajib di belakangnya email. Artinya wajib begini. Misalnya kita klik Sultan. Kita kira nama, passwordnya juga, terus gini Sultan saja. Ini wajib ada anunya. Apa namanya itu? Untuk email address. Terus unik. Jadi ini harus unik. Unik itu artinya tidak boleh sama. Jadi emailnya itu tidak boleh sama. Misalnya si A sudah membuat Gmail gmail.com. Jadi terus si B membuat gmail.com juga. Itu tidak boleh. Jadi unik. Ini user ini nama tabelnya. Nama tabelnya users. Terus variabel password wajib diisi juga. Minimal itu 5. Jadi di sini minimal 5. Jika di bawah 5 tidak akan dieksekusi atau akan muncul error. Terus maksimalnya itu 255 juga. Ini yang hurufnya. Same confirm password ini artinya harus sama dengan password di bawah ini. Jadi harus sama ini dua. Itu artinya. Confirm password ini nama name-nya. Name-nya confirm password mana tuh? Confirm mana password, confirm password. Ini dia. Mana tuh name. Ini confirm password. Jadi harus sama dengan name-nya. Lalu setelah divalidasi, masukkan ke variabel validate data. Setelah itu, setelah divalidasi, masukkan ke tabel user. Tabel user, create ini artinya buat, masukkan ke tabel user. Ini dia ke model user. Kan model user kita sudah deklarasikan bahwa model user itu tabel users. Jadi masukkan ke model user. Terus request dengan nama masukkan ke kolom nama. Request dengan email masukkan ke kolom email. Password itu kita bcrypt dulu. Bcrypt itu artinya kode-kode itu bcrypt. Mana itu user. Ini dia, ini bcrypt artinya. Di hash bcrypt ya, beda-beda tipis lah. Terus masukkan ke kolom password. Terus request role masukkan ke role ID. Jadi harus sesuai dengan kolom ini. Nama, email, password, role ID harus semua sama. Terus lalu setelah dimasukkan datanya, kita buat alert atau notifikasi bahwa registrasi sukses. Terus masukkan ke variabel sukses. Jadi ini akan muncul jika user sukses dan ini tidak akan muncul jika user gagal. Jadi return redirect ke login. Jadi jika user sukses balikkan ke URL login. URL login itu ini dia URL login itu ke method login login. Ini dia ke user login ya, user login. Jadi masukkan kembali ke sini. Jadi contohnya begini, kita buat akun baru Alif. Anggaplah Anhar. Terus emailnya anhar.gmail.com, terus passwordnya Alif 123, password konfirmasinya Alif 123. Terus sync up.
Nah, maka akan muncul registrasi sukses, silakan login. Dan di database-nya coba kita lihat di sini satu, maka akan dua. Jadi ini auto increment. Terus scroll ini kenapa satu? Karena di sini tadi di sini ini admin token nilainya satu. Ini mengacu kepada roles. Ini dia ininya satu. Jika ininya dua, maka di sini juga akan dua. Baik, begitu saja. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.